Selamat datang untuk semuanya. Selamat datang untuk semuanya. Selamat siang dan ya ini channel pertama gua, video pertama gua dan pada kesempatan kali ini gua pengen ngebahas tentang Bitcoin. Dia sebenarnya mau kemana sih gitu loh. Dia pengen kemana? Kita coba bedah dari majornya sampai ke minornya kayak gitu. Nah, untuk pertama-tama gua pernah menganalisa Bitcoin ini di 9 Juni ya 2022. Gitu. Kita bisa lihat di sini ada bear flag punya, terus di sini ada ABC correction gitu. Di sini sebentar. Nah, di sini. Tuh, di 9 Juni, di 9 Juni ya, di 9 Juni 2022 di sini gua menganalisa Bitcoin sebenarnya itu dia mau kemana kayak gitu. Dan di sini ada ABC correction dari sebuah bear flag dan dan B ini akan terkonfirmasi jika dia melewati A. Dan ternyata sekarang gitu kita udah di bottom price-nya di 17, bottom price ini 17.500 kalau nggak salah, dan ini sudah terkonfirmasi sudah mencapai sebuah take profit dari sebuah bear flag daily di atas kayak gitu. Dan ini kita bisa lihat ya, ini nah ini, nah di sini sudah mencapai targetnya di C ini ABC correction. Bisa gak BTC ini bisa ke atas? Bisa-bisa aja gitu. Karena kita bisa lihat nih, itu penasaran gitu loh, apa oh ini kuning-kuning ini apa sih gitu loh. Kuning-kuning merah hijau biru ini itu gua memakai iklim 4 Jepang gitu loh, semi panas gugur dingin. Nah itu gue desain karena ini cukup menarik juga gitu. Setelah panas dia bisa rally di musim gugur, dia bisa rally di musim dinginnya, dia bisa rally juga gitu. Dan posisinya kalau misalnya kita lihat di kolom warna merah itu di musim panas dia ketemu bottom price-nya terus bisa rally, ketemu yang warna di tengah-tengah ini ya musim panas dia bisa rally, dan sekarang gitu, kita tepat di area bottom price-nya di musim panas. Nah, kemungkinan di musim gugur akan bisa rally gitu. Tapi kita bisa lihat sebenarnya bisa aja kita rally untuk saat ini ya. Kita lihat juga daily-nya juga udah double bottom, dia lagi koreksi, dia bisa ke atas, bisa-bisa aja gitu, dia bisa-bisa aja ya itu. Kita juga ini udah panas, dia bisa rally ke atas gitu. Mungkin targetnya adalah 28k atau 30k, habis itu dia mulai penurunan lagi gitu. Atau bahkan kita bisa menerima sideways yang begitu besar di sini yang begitu lama, itu bisa-bisa aja itu. Dan sekarang kita coba menganalisa sebuah Bitcoin di minor ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian penasaran dengan channel gua ada di Telegram punya, kalian bisa join. Ini di Future VMA ya. Ini nggak ada titiknya, sorry. Ya segini. Nah, Future VMA kalian bisa join. Walaupun subscribernya tapi dikit ya, gua nggak memaksakan itu untuk lebih tinggi lagi ya, karena gua membuat channel, gua ngebuat grup karena gue pengen mencari teman trading aja sih sebenarnya gitu. Dan ya kalian bisa cek di Future VMA. Di sini gue biasanya itu mengasih outlook yang menurut gue potensi kita bisa nge-trade punya itu, terutama di Bitcoin ya gitu. Karena gue favorit gue tuh emang Bitcoin punya itu ya. Terus juga patokan gue Bitcoin punya itu, karena Bitcoin adalah ibu dari sebuah dari anak-anaknya gitu, apapun itulah kayak gitu. Nah di sini kalian bisa join, di situ kalian bisa belajar juga, karena gue biasanya di grup-grup itu gue suka adain game it juga. Gue juga di situ ada channel khusus lah untuk edukasi, itu banyak banget itu.
ada higher high, ada divergent punya, ada struktur market kayak gitu, ada quote segala macam kayak gitu, itu gue kasih secara free kayak gitu. Dan di situ kalian bisa belajar. Nah, tetap aja gitu ya, jadikan PMA ini sebagai tempat belajar kalian, bukan tempat sinyal kalian kayak gitu. Itu karena ya ini gua buat ini sebagai ya gue pengen mencari teman trading lah kayak gitu. Dan gua nggak pernah namanya pengen membuat VIP segala macam ya, seperti itu. Nah, kita bahas ke minornya dulu. Di minor Bitcoin itu ada apa sih? Nah, ini minor dari sebuah Bitcoin. Ini juga ABC correctionnya, karena dia udah mencapai C-nya, kita bisa hapus di sini. Tapi kita bisa lihat sebenarnya juga, kita lihat di 4 jam dulu ya. Di sini gue juga ada ngebuat yang namanya sebuah supply, terus juga sebuah area rejection atau sebuah key level gitu. Di sini ada order block, atau bisa dibilang kita bisa ganti ini adalah demand. Itu bisa aja kayak gitu. Oke. Posisi sekarang dia bisa dari demand dia bisa ke supply. Terus posisinya mau kemana sih sebenarnya supply ini ya, karena kalau sebelumnya gua ngebahas bahwa Premier dibahas Premier ya, kemungkinan besar dia harus ada retest dulu. Tuh, dia bisa ke atas, bisa aja sih sebenarnya. Dia bisa dari supply ini dia bisa ke area rejection gitu. Dia harus ke area rejection dulu. Nah, area rejection itu sekitar harga 20.400 sampai 20.800 sekitaran segitu, itu di area rejectionnya. Nah, dari sini dia bisa ke atas itu. Nah, menentukan ke atas ini kita bisa memakai Fibonacci. Itu dari swing high sini ya, kita tarik swing low. Dia sebenarnya bisa kemana? Itu bisa aja ke 23, ke 172 gitu, atau ke 24k. Itu bisa aja gitu. Tapi ya kalau misalnya dia posisinya ya dia sudah retest itu, dia sudah ke bawah, terus dia mengalami nggak kuat itu ke supply-nya, ya dia akan turunnya kemana ya, balik lagi Premier dibalas Premier, dia akan turun ke demand-nya di sini ya. Tapi di sini ada yang menarik gitu loh, menurut gua ada yang menarik. Nah, di sini gue pernah gua ngechat itu, sebentar kita bisa lihat sebentar. Gue pernah ngechat itu. Nah, repeat your move order 22 sama dengan 32. Apa sih yang maksud dengan repeat your move order? Kita bisa ngelihat ini 22k, ini 32k. Kira-kira ada yang sama gak sih dari sebuah polanya? Gitu. Kita coba gambarin aja. Gitu. Di sini lower low dia lebih ke atas kayak gitu. Di sini ada double bottom, di sini juga ada double bottom. Gitu. Double bottom di atas lower low ini. Terus dia rally ke atas ya, gitu. Membuat sebuah higher high, lalu dia turun ngebuat sebuah higher low, and then dia tidak kuat menembus sebuah HH and dump. Gitu. Dan ini mempunyai kesamaan. Gitu. Kalian bisa mencocokkan ya. Di sini ada suatu base ya. Di sini juga ada suatu base. Itu. Ini yang mempunyai menurut gua Bitcoin ini bisa mencapai ke 16 dulu. 16k dulu baru dia bisa rally ke 28k. Itu. Nah, nanti ke 16 dulu kita ngebahas nanti. Oke. Di sini juga kalau misalnya kita sebuah Elliott Wave punya, di sini ada 1 2 3 4 5. Kita coba lihat dulu. Oke. 1 2 3 4 5. Oke. Jika kalau kita ngebahas sebuah ABC correction ya, ini kita hapus dulu. Kalau dia emang benar-benar ABC correction, dia kemungkinan bisa mencapai lebih bawah daripada 16k.
gitu. Kalau emang dia benar gitu. Di sini E, di sini B. Nah, kita tinggal tarik. Nah, ini C, kita tarik E 5 sampai 10. Sebentar. Ini apa ini? Nah, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini sampai kemana? Nah, jika dia benar-benar membuat suatu ABC correction, dia bisa mencapai ke angka 12K. Tapi kalau misalnya kita ngebahas sebuah Fibonacci, kita bisa tarik dari bawah ke atas. Gitu. Ini yang gua cukup lah ngelihat, oh ini kok hampir sama gitu Bitcoin pergerakannya. Itu. Dan di sini juga di angka 30 di sekitar Juni, semua orang sudah membuat itu bahwa kesimpulannya Bitcoin bisa sampai 38K. Gitu. Karena kenapa? Karena ini udah namanya coach. Gitu. Dan di sini di angka 4 ini sebuah koreksi, semua orang bisa udah berpatokan bahwa Bitcoin itu bisa ke atas, dan ternyata dia nggak kuat, dia ngedam lagi. Gitu. Kita lihat juga di sini isu-isunya juga udah pada jelek. Tuh. Nah, kemungkinan dia bisa ke 16K dulu atau bahkan ke ABC correctionnya di angka 12K kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat seperti yang tadi gue bilang ya. Ini kan dia disuplai dia harus turun dulu sebenarnya. Dia harus turun dulu ke key levelnya yang gue buat profil lengkap, profil volume lengkap. Dia di sini dia bisa turun dulu, lalu dia bisa ke atas. Nah, bisa ke atasnya ini sebuah penentuan atau dia bisa gak rally ke atas. Kalau dia nggak bisa rally ke atas, dia pasti ke demand dulu. That's it. Premier dibalas Premier. Dia bisa ke demand dulu. Nah, demandnya dia pasti akan koreksi. Bisa gak dia ngelewatin key level ini? Key levelnya di mana? Di sini. Profil volume lengkap ini. Nah, kalau dia emang nggak bisa, ya udah dia dump. Dumpnya kemana? Ke 16K. Jelas. Di sini 1.72 ada 16.200 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengatakan kita bisa memakai suatu LRF punya. Nah, balik lagi seperti video yang gua sebelum omongan gue sebelumnya bahwa B ini akan terkonfirmasi jika price action menembusnya A. Dan di sini A yang gue bikin. Nah, kemungkinan besar Bitcoin akan sekali lagi turun ke bottom price-nya. Satu kali lagi di 12K. Itu bisa-bisa aja itu akan terjadi gitu menurut gua gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa rally ke atas, ya udah kita tinggal mau ngebuat Fibonacci-nya dia dari bawah ke dari atas ke bawah. Itu ya bisa kemana sih? Bisa ke 24K atau ke Fibonacci-nya ke 26K. Bisa-bisa aja kayak gitu. Lalu setelah itu dia mau kemana kita belum tahu gitu, karena ini kan belum ada, ya bisa dibilang ini batasnya ini kan ada suatu unfilled order juga ya. Bisa-bisa aja kita mengalami sideways yang begitu panjang, itu mungkin sekitar 17K sampai sekitar 31K. Bisa-bisa aja kita mengalami sideways di begitu panjang di sana. Itu bisa-bisa aja. Oke. Ya, seperti itulah pandangan gue soal Bitcoin ini gitu. Ya, kemungkinan besar kita untuk sekarang udahlah gitu. 2400 sampai 600-an itu kita bisa ke bawah, itu di situ dulu. Lalu gue juga akan open long juga di daerah key level yang gue bikin itu di garis merah ini ya. Ya kalau gue akan hedge mode kalau misalnya dia emang B-nya nggak bisa tembus, ya udah gitu. Yang penting gue udah take profit dulu yang long itu untuk TP 75%. Habis itu gue akan tetap, gue punya muatan juga di chart di
ujung atas di gua short itu di 21.800 itu. Ya targetku mana? Target gue ya di 16k gitu. Kalau bisa turun lagi ya udah bagus, itu di 12k. Itu aja sih untuk pandangan gue soal Bitcoin ini. Ya tuh. Kalau misalnya kalian pengen pengen tanya-tanya, bisa juga ke fitur VME. Di situ kan ada info soal grup diskusi juga. Di sana kalian bisa coba tanya-tanya atau bisa PM gua, misal Hendrik itu ada juga di fitur VM yang kalian bisa lewat situ juga kayak gitu. Tapi menurut gua ini dia akan turun dulu, habis itu dia bisa ke atas. Itu aja sih kayak gitu. Karena kita lihat juga di stock RSI dia udah di daily punya gitu. Sip. Thank you.